Berita ini disiarkan dari Rantau Panjang, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara, Kecamatan Simpang Hilir. Berita selengkapnya. Kapal penggempur Amerika Serikat terserang senjata baru yang ganas yang diciptakan di pabrik di bawah tanah oleh Jepang. Yang sedang berjuang mati-matian ada pula yang menyelamatkan nyawa. Senjata itu merupakan bom nuklir yang punya nama yang tidak sepantasnya bunga sakura. Jika senjata telah menembak kapal, tidak akan lagi tertinggal. Pemerintah Filipina menempatkan pasukan penjajahan di Batam dan Teluk Manila untuk mengusir para pemburu harta tersebut. Pengawal harta terbunuh dan mereka tertangkap sebagai tawanan perang tahun 1552. Ia meninggalkan bahwa ia dalam tahun 1500 terjadi membantu membakar uang kertas harga 10 juta dan memendamkan uang perak. Demikian pula emas dan perak seharga puluhan juta dolar di daerah Batam. Batam adalah sebuah semenanjung di Pulau Luzon yang terletak sebelah barat Teluk Manila. Dalam pada tanggal 11 Februari, pasukan payung Amerika berhasil merebutnya kembali dari tangan Jepang. Cerita ini ketika Manila masih berhasil menemukan korban yang pernah terlibat dalam kegiatan pengangkutan, pemenangan pembakaran pada awal tahun 1942. Sebelumnya di Barabudur jatuh secara total. Intel musuh masih dapat mempertahankan satu pasukan payung tentara darat Amerika Latin, tentu saja dari Amerika Utara. Sebenarnya menjadi terpendam dimulai tahun 1950, dia pernah membakar 20 juta di Barabudur dan memikirkan beberapa juta lagi dari dalam tanah. Akibat keluarga yang ditinggalkan, tidak henti-hentinya diganggu telepon dan surat-surat yang menanyakan lebih lanjut tentang punyaman harta. Komandan tertinggi tentara sekutu di Pasifik yang mengetahui bahwa benar satu pasukan kecil tentara darat, 2 departemen keuangan, pemegang buku pada akhir perang. Mereka itu adalah jika keadaan normal, maka tentara di waktu perang menerima gaji secara tunai, jadi bukan cek pada keluarganya, uang tunai kepada anggota yang apik. Oleh sebab itu, mereka memikirkan bagaimana menyelamatkan uang. Diputuskan agar peti itu tenggelamkan dalam laut. Operasi itu dilakukan pada malam hari, tempat terletak 15 mil dari pelabuhan. Jumlahnya ada 700 peti dengan nilai uang dolar Amerika senilai 225 juta Amerika. Meskipun di Barabudur disenjata dengan meriam-meriam mortir, meriam penenang juga tenaga yang tangguh. Tiap prajurit dah tahu bahwa pulau itu tidak dapat dipertahankan. Lalu bagaimana jika akhirnya dia dikepung tentara Jepang yang lebih hancur daripada mengundurkan diri? Menteri Perdagangan Jepang, Shinkai Toshi, dalam tahun 1957 menjadi Perdana Menteri, memerintahkan agar diadakan pemeriksaan terhadap tawanan perang di kampung. Pada pertengahan, Intel Jepang berhasil menemukan seorang yang pernah terlibat dalam kegiatan pengangkutan, pemendaman pembakaran pada awal tahun 1452. Sebelumnya di Barabudur jatuh secara total. Intel musuh masih dapat mempertahankan satu pasukan payung tentara darat Amerika Latin, tentu saja dari Amerika Utara. Sebenarnya menjadi terpendam di tahun 1950, dia pernah membakar 20 juta di Barabudur dan memikirkan beberapa juta lagi dari dalam tanah. 155.000 tentara Amerika menyerah kalah kepada Jepang, sedangkan 11.500 orang melarikan diri di pulau terlindung. Berita ini disiarkan dari Kayong Utara. Sekian warta berita secara sentral.